Hello, welcome back to my YouTube channel. Oke. Kemarin kita sudah bahas part 1, Marlintas Grammar part 1. Sekarang kita lanjut ke part 2 ya. Nah, ini kita ada soal pertama. Oh ya, yang belum nonton part 1 boleh ditonton dulu, oke? Nah, sekarang kita lanjut di soal pertama. How different types of ECDIS are there? How different types ini artinya different itu berbeda, berarti perbedaan tipe ya, atau perbedaan jenis dari ECDIS itu ada berapa gitu, berapa banyak. Nah, untuk menanyakan berapa banyak itu di sini ada dua, ada many sama much pilihannya, karena many sama much ini artinya sama-sama banyak. Sedangkan often ini artinya sering. Jadi kalau kita pilih often ini artinya seberapa sering. How often ya. Terus yang kedua far jauh. Kalau kita pilih far artinya seberapa jauh. Kan nggak nyambung ya, seberapa jauh perbedaan tipe ECDIS. Ada seberapa jauh, nggak nyambung, oke? Dia nanyanya berapa banyak. Nah, pilihannya antara many sama much. Sekarang kita bahas dulu perbedaan many sama much ini apa. Saya sudah pernah ya dijelasin beberapa video. Much ini artinya juga banyak, tapi buat benda yang tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitungnya seperti apa? Contoh, air ya. Air itu tidak bisa dihitung. Maksudnya tidak bisa dihitung itu kayak gini. Kita nggak bisa menghitung 1 air, 2 air, 3 air ya. Kita bisa ngitungnya itu 5 gelas air, 1 liter air. Tapi kalau 5 gelas air berarti yang dihitung gelasnya. Oke? Kayak minyak kan, 1 minyak kan nggak mungkin kayak gitu. Nah, terus selain yang benda-benda cair yang nggak bisa dihitung, bisa juga kayak pasir, kayak gitu, gula, sugar, garam, salt, nasi, beras ya, atau rambut gitu. Nah, itu tidak bisa dihitung. Termasuk uang itu tidak bisa dihitung. Nah, oke. Umpama nih, berapa banyak uang? Maka kita pakainya how much money gitu ya. How much money. Nah, sekarang kalau many itu artinya banyak tapi buat benda yang bisa dihitung. Contoh nih, kapal. Oh, ada 5 kapal gitu ya. 5 ships. Nah, itu bisa dihitung. Mama 10 orang, 10 people, 10 kru, 10 kru. Nah, itu namanya bisa dihitung. Jadi, seumpama kalau saya bikin kalimat pertanyaan, berapa banyak kapal? Berarti how many ships? Kayak gitu. Atau berapa banyak penumpang, berarti how many passengers, kayak gitu. Nah, di sini dia nanyanya berapa banyak perbedaan tipe. Nah, tipenya kan bisa ya, oh umpama ada 10 tipe gitu kan, ada 10 perbedaan tipe ECDIS. Nah, berarti kita pakai many, karena tipe ECDIS masih bisa dihitung, kayak gitu. Kecuali kalau di sini dia nanyanya bukan tipe ECDIS, tapi dia nanyanya seberapa banyak minyak, maka kita pilihnya much. Oke, next. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. You going to leave the port on Friday. You going to. Nah, yang ditandai di sini going to, leave itu meninggalkan pelabuhan, the port on Friday, hari Jumat. Nah, kita disuruh mengisi titik-titiknya. Di sini saya mau langsung ke pembahasannya aja dulu ya. Oke. Jadi, kalau mau menyatakan akan itu kan kita menggunakan will ya kan ya. Menggunakan will. Tapi selain will itu juga bisa kita menggunakan yang namanya itu be going to. Be going to. Nah, be di sini kita bisa menggunakan is MR ya. Jadi is MR plus going to. M-nya ini dipasangkan dengan I. Nah, R ini dipasangkan dengan you, they, we. Nah, is ini dipasangkan dengan she, he, termasuk 1 orang ya. Nah, kapan kita menggunakannya gini? Contoh nih, saya mau bilang saya akan pergi ke
pasar, seumpama ya. Maka kita bisa menggunakan I'm going to go to market. Saya, jadi going to ini artinya akan ya. I'm going to go to market. I'm going to go to market. Atau contoh yang kedua, seumpama kamu akan berlayar gitu ya. You are going to. Nah, you ini kita pakai are ya. You are going to sail. Kamu akan berlayar gitu. Atau contoh lagi, umpama dia perempuan akan memasak. Berarti she is. Pasangan she itu adalah is, berarti she is going to. Jadi is going to ini ya satu paket, be going to. Namanya be going to. Nah, is ini adalah bagian dari be. She is going to cook kayak gitu. Dia perempuan akan memasak. Nah, kalau kalimat pertanyaan ya, contoh di sini saya ambil satu contoh seumpama kamu akan berlayar, berarti you are going to sail, ya kan? You pasangannya are, terus ditambahi going to sail. Nah, kalau mau dijadikan pertanyaan, akankah kamu berlayar gitu ya? Akankah kamu berlayar? Maka kita cukup memindahkan are. Are-nya ini ke depan. Berarti are you going to sail? Gitu. Atau seumpama akankah kamu memasak? Berarti are you going to cook? Jadi kita cukup memindahkan are-nya aja ke depan. Is MR-nya, oke? Gitu. Sekarang kita lihat di soalnya. Titik-titik you going to. Nah, you going to kan leave. Leave ini meninggalkan. Akankah kamu meninggalkan pelabuhan hari Senin, hari Jumat? Nah, kita tinggal mencarikan pasangan dari you ini aja. Nah, di sini berarti karena kita menggunakan is MR ya, bukan will, bukan do, bukan can, maka pasangannya adalah are. Are you going to leave the port on Friday? Gitu. Akankah kamu meninggalkan pelabuhan hari Jumat? Gitu ya. Oke, jadi perlu diingat itu adalah going to-nya di sini. Sebagai penanda kita harus mencari is MR-nya. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita lanjut part 3 besok ya.